lagi nih sama aku Putri. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kode etik konselor internasional dari Indonesia. Nah, sebelumnya, kenapa sih pekerjaan profesional harus memerlukan suatu kode etik? Nah, jawabannya adalah supaya dalam suatu pekerjaan terdapat aturan sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga seseorang dapat bekerja secara profesional. Secara singkatnya itu, kode etik merupakan suatu rambu-rambu yang harus kita taati dan supaya dapat pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dengan konteks profesional dalam suatu profesi, sehingga dapat berjalan dengan lancar suatu hubungan antara konselor dan konseling. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai online atau cyber counseling. Nah, dalam online atau cyber counseling ini sendiri sudah ada sejak tahun 1982 dan pelopornya adalah Sigmund Freud. Nah, di mana Sigmund Freud ini melakukan suatu konseling yang mana konselingnya berada di negara bagian yang berbeda, sehingga proses konseling berjalan menggunakan telepon. Sehingga hal tersebut disebut sebagai distance counseling, yang berarti konseling jarak jauh. Nah, selain cyber counseling ini ada juga beberapa istilah yang memiliki arti sama seperti online art therapy, internet therapy, e-counseling, telecounseling, or psikoterapi, dan seterusnya. Bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli melalui ruang media teknologi seperti email, telepon, chatroom, website, maupun video conferencing. Nah, kemudian apa aja sih keuntungan menggunakan online atau cyber counseling? Nah, yang pertama, saat ini kita berada di era 4.0, di mana pada era ini setiap individu memerlukan bantuan teknologi untuk setiap aktivitasnya. Kemudian yang kedua, kita juga masuki pada era COVID-19, di mana pada era COVID-19 ini hampir setiap aktivitas penting dilakukan dari rumah atau secara daring. Jadi mau tidak mau setiap pekerjaan dilakukan secara online karena pekerjaan itu harus tetap dilakukan meskipun harus berada di dalam rumah. Nah, kemudian yang ketiga ada generasi Z atau yang sering kita sebut sebagai Gen Z. Nah, pada generasi ini kita berinteraksi dengan Gen Z, di mana generasi mereka disebut sebagai generasi digital native, di mana hampir 90% aktivitasnya setiap hari bersinggungan dengan gadget dan media sosial. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik dari Amerika, di mana mereka sendiri ini berawal dari Amerika. Nah, menurut kode etik terbaru dari ACA atau di Indonesia sering kita sebut sebagai APKIN. Nah, dalam kode etik ACA tahun 2014 ini sudah cukup komprehensif dan cukup mewadahi segala sesuatunya, bahkan sampai ke online counseling, karena di Amerika sana online counseling itu dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak asing lagi, tidak seperti di Indonesia. Nah, dalam kode etik ini dijelaskan bahwa asas kerahasiaan harus dijunjung tinggi. Nah, dalam kode etik ini terutama pada pasal yang H.1 tentang knowledge and illegal consideration, terutama pada H.1a tentang knowledge and kompetensi, dijelaskan bahwa konselor yang terlibat dalam penggunaan konseling jarak jauh, teknologi dan atau media sosial wajib mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait pertimbangan teknis, etika dan hukum, misalnya mengikuti sertifikasi khusus atau kursus tambahan. Kemudian pada poin yang H.3 tentang client verification, membahas tentang konselor yang terlibat dalam penggunaan konseling jarak jauh, teknologi dan atau media sosial wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan verifikasi identitas klien di awal dan selama proses konseling berlangsung. Hal ini digunakan supaya data konseli dapat
berguna bagi kita untuk melakukan suatu konseling. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai NBCC atau National Board of Certified Counselor, yang mana dalam Indonesia kita kenal sebagai IKI. Nah, NBCC ini sendiri juga membahas tentang kode etik, terutama pada nomor yang 11 tentang konselor bersertifikasi nasional wajib memberikan informasi kepada klien mengenai tujuan, sasaran, prosedur, batasan, potensi, resiko, dan manfaat layanan yang diberikan. Selain itu, konselor juga wajib memberikan informasi tentang hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan layanan jarak jauh. Selain itu juga, konselor wajib menginformasikan tentang tantangan yang mungkin terjadi saat komunikasi melalui jarak jauh, termasuk terkait dengan privasi dan kerahasiaan kepada klien. Kemudian, yang ke-13 adalah konselor bersertifikasi nasional wajib menghindari penggunaan sumber media sosial publik, misalnya tweet atau blog, untuk memberikan informasi rahasia. Karena kalau kita menggunakan tweet atau blog, itu informasinya jadi tersebar luas dan tidak lagi bersifat rahasia. Nah, NBCC ini sendiri merupakan badan nasional yang memadai konselor yang sudah terverifikasi secara profesional. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih kalau Alkin itu sudah membuat suatu kode etik BK, di mana kode etik tersebut sudah terupdate pada tahun 2018 yang lalu. Tetapi dalam kode etik ini belum tercantum tentang konseling online, karena hal ini pada tahun tersebut konseling online itu masih dianggap tidak asing atau tidak seperti di Amerika. Nah, dalam bab 4 kode etik yang Atkin bikin itu berisikan tentang bentuk pelanggaran dan juga sanksi pelanggaran dan mekanisme pemaparan sanksi. Nah, dalam bab 4 kode etik ini berisikan tentang pelanggaran dan sanksi. Konselor wajib memperhatikan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseling. Karena setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri konselor sendiri, konseling, lembaga, dan pihak yang terkait, serta profesi bimbingan dan konseling. Karena pelanggaran kode etik ini akan mendapat sanksi, baik secara moral, berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseling, dan pihak lain, serta sanksi secara formal dan organisasi profesi. Kemudian, ada juga beberapa bentuk pelanggaran, seperti pelanggaran umum, pelanggaran terhadap konseling, pelanggaran terkait lembaga kerja, kemudian pelanggaran terhadap rekan sejawat, kemudian yang terakhir ada pelanggaran terhadap organisasi profesi. Selain itu, juga ada sanksi pelanggaran. Di sini, sanksi atau pelanggaran itu terhadap profesi, di mana konselor diberikan sanksi yang pertama secara teguran secara lisan atau tertulis, kedua peringatan keras secara tertulis, ketiga pencabutan anggota Alkin, keempat pencabutan lisensi izin kapolri, dan yang kelima apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian di sini yang yaitu mekanisme penerapan sanksi, di mana dalam penerapan sanksi ini konselor dianggap melanggar kode etik yang dilakukan. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan aku seputar kode etik konselor internasional Indonesia serta sanksi-sanksinya dan peraturan-peraturannya. Gimana? Kalian paham nggak? Cukup sekian video dari aku. Sampai jumpa di lain waktu.